Shalom sahabat-sahabat Indri yang terkasih. Hari ini Sabtu 3 Juni 2023. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 33. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah." Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jika kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapakah kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal tersebut." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Injil yang terkasih, setelah membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, saya melihat bahwa ada kesamaan antara Yesus dan para imam-imam kepala, ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Kesamaan mereka adalah mereka sama-sama tidak mau menjawab apa yang mereka ketahui. Lalu muncul dalam benak saya, kalau demikian, dalam konteks ini, apakah yang membedakan antara Yesus dan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua? Saya merenungkan bahwa Yesus menyadari dan meyakini tindakannya. Ia menyadari akan nilai yang ia perjuangkan, yakni Bait Allah sebagai tempat untuk memuliakan Allah, bukan tempat untuk berdagang. Maka ia berani mengambil risiko, berani melakukan suatu tindakan, meskipun tindakannya itu ditentang oleh banyak orang, meskipun tindakannya itu tidak disenangi oleh banyak orang, dan mungkin akan menyebabkan ia dibenci oleh banyak orang. Tetapi ia tidak peduli demi memperjuangkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran. Yesus melakukan hal itu demi suatu nilai, bukan untuk mencari keuntungan pribadinya, tetapi dia memperjuangkan kebenaran dan nilai yang harus dilakukan oleh manusia. Sementara kaum tua-tua, para ahli Taurat dan imam-imam kepala, mereka sebenarnya tahu jawaban yang seharusnya, tetapi mereka takut mengambil risiko atas apa yang mereka ketahui dan mereka yakini. Mereka enggan untuk bersusah payah menanggung konsekuensi dari pengetahuan dan keyakinan mereka. Oleh karena itu, setelah mereka memperbincangkannya dan melihat keuntungan
yang paling banyak yang dapat mereka peroleh, maka mereka memilih untuk berada di zona abu-abu yang aman dan menguntungkan mereka dengan menjawab, "Kami tidak tahu." Saudara-saudara yang terkasih, memperjuangkan suatu nilai kebenaran atau nilai iman selalu menuntut suatu risiko. Risiko atau konsekuensi kadang tidak mudah untuk kita hadapi. Semakin kita ingin memperjuangkan kebenaran dan semakin kita ingin memperdalam iman kita, kita semakin dituntut untuk menanggung risiko atau konsekuensi yang semakin berat juga, semakin bertambah juga. Risiko bisa berupa kehilangan waktu, tenaga, materi, bahkan perasaan juga, dan bisa mendapatkan semakin banyak kesulitan. Tetapi demi sebuah nilai, kita harus berani melakukannya. Hidup Yesus adalah salah satu contoh. Ia berani memilih dan mengambil risiko, yakni jalan salib, demi memperjuangkan nilai kebenaran dan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk berani mengambil risiko atas iman kita. Berani memikul konsekuensi atas nilai-nilai kebenaran yang kita perjuangkan. Meskipun kadang-kadang kita harus menghadapi banyak kesulitan. Dan semoga kita setia memikul salib kita masing-masing di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.